Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfil Ardiwardani. Di sini saya akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan HAM. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dan falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Hak asasi yang diperoleh manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai dapat melanggar hak asasi orang lain, mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki derajat dan martabat yang sama dengan hak asasi manusia. Jadi, kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Pada setiap hak asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia atau HAM. Dalam menggunakan hak asasi manusia atau HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain. Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan, dan merupakan kodrat yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan muara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia
tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu Pancasila. Setiap hak akan dibatasi oleh orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat dan tidak bisa terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki negara Republik Indonesia, yakni yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Ketetapan MPR nomor 17 1998 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Di Indonesia, secara garis besar ditemukan, hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi atau property rights yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual, serta memanfaatkannya. Yang ketiga adalah hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih atau dipilih dan memilih dalam pemilu, dan hak untuk mendirikan partai politik. Nilai dasar atau nilai ideal Pancasila adalah nilai dasar yang relatif terhadap yang berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai ideal berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama orang lain. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yaitu mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Dan yang terakhir adalah yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM ialah diantaranya 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28C. 2. Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam tab MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia. 3. Ketentuan dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang
atau Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Implementasi konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia yakni berupa: yang pertama adalah manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, kemuliaan, serta menjaga keharmonisannya. Pancasila memandang bahwa hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa, serta pengalaman kehidupan politik nasional. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati, dan menjamin hak asasi manusia atau orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa. Jadi kesimpulan Pancasila berhubungan dengan HAM yaitu Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung hak asasi manusia, dan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan yang fundamental mengandung nilai-nilai bahwa negara-negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar hukum negara kesatuan Republik Indonesia mengandung isi yang bermoral dan mengangkat martabat rakyat Indonesia dengan tidak melihat ras, suku, dan agama, dengan memandang secara rata dan mengedepankan hak asasi manusia dalam ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya bangga menjadi anak bangsa Indonesia karena Indonesia penuh dengan keanekaragaman, entah dari ras, suku, budaya, maupun flora fauna. Dan Indonesia mempunyai alam yang sangat indah. Namun sayang, masih ada saja manusia yang suka merusak ekosistem alam sehingga mengurangi estetika dari alam itu sendiri. Selain itu, masyarakat Indonesia adalah orang yang ramah. Masyarakat Indonesia juga kreatif, entah itu dari yang muda maupun sampai yang tua. Loyalitas masyarakat Indonesia juga patut diacungi jempol. Namun terkadang masih banyak masyarakat memiliki jiwa toleransi yang kurang. Jiwa gotong royong yang selama ini diterapkan juga jarang terlihat. Saya bangga menjadi anak Indonesia karena Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau sekaligus ribuan bahasa. Masing-masing pulau memiliki bahasa yang berbeda-beda. Sehingga jika masalah bahasa, bangsa kita bukanlah bangsa yang miskin akan bahasa. Dan uniknya lagi adalah meskipun terdapat banyak bahasa yang berbeda, bangsa kita tetap disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bagi kalian yang sering meremehkan bahasa Indonesia, kalian salah sangka, karena sesungguhnya bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa terhebat di dunia karena mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Dari segi budaya, jangan ditanyakan lagi. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Jika Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara Indonesia ini. Saya juga bangga karena negara tercinta kita ini, yaitu negara Indonesia, memiliki segudang prestasi dalam bidang pendidikan, olahraga, maupun dalam bidang lain.
Keluh kesah yang saya rasakan adalah kebijakan pemerintah terhadap penanganan COVID-19 ini kurang tegas. Apalagi kebijakan yang tidak lama dikeluarkan, yaitu larangan memakai buff dan masker scuba. Mungkin dengan adanya hal seperti ini, harga masker kesehatan akan naik kembali dan bisa jadi kelangkaan atau krisis masker terjadi seperti pada saat virus corona baru menyebar di Indonesia. Menurut saya, tidak apa-apa jika kita memakai buff atau masker scuba, tapi itu hanya untuk pengendara motor atau lagi di jalan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat kita mengendarai sepeda motor, kita tidak akan berinteraksi atau ngobrol dengan orang lain. Jadi, tidak masalah memakai buff atau masker scuba. Yang penting kita selalu mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada. Jika memang pemerintah melarang memakai buff dan masker scuba, kenapa tidak dari awal saja membuat peraturan tentang larangan memakai buff atau masker scuba? Padahal WHO sudah melarang memakai buff atau scuba sejak awal pandemi. Kritik dan saran untuk bangsa Indonesia dari saya adalah: yang pertama, penguatan hukum untuk keadilan sosial. Hukum di Indonesia dapat dibeli. Kalimat ini tampaknya sudah bukan hal yang asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Bukan tanpa alasan, berbagai kejadian yang berurusan dengan hukum sudah sering terjadi. Bagi yang terlihat maupun tidak terlihat, dapat dikatakan secara jelas bahwa hukum di Indonesia masih sangat kendor dan lemah. Masih banyak aparat-aparat yang tidak bertanggung jawab, berusaha mencari keuntungan pribadi tanpa memikirkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Jika memiliki uang, maka apa saja yang bisa dilakukan. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Diperlukan adanya penguatan hukum berbagai bidang. Jangan pernah diberi ruang untuk kecurangan sekecil apapun itu. Tegakkan keadilan dan kejujuran tanpa memandang siapa serta merta, seperti sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua orang sama di mata hukum. Hal itulah yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang merugikan pihak yang tidak bersalah. Pemerintahan yang terlibat secara langsung dalam bidang hukum juga wajib diseleksi agar mempunyai kredibilitas baik dari segi akademik maupun non-akademik. Masukan selanjutnya adalah meningkatkan kepedulian terhadap hutan Indonesia. Sebagai negara dengan pemilik hutan terbesar nomor 3 di dunia, apakah kesempatan itu akan terus disandang oleh Indonesia, melihat keadaan hutan Indonesia yang semakin lama semakin sedikit jumlahnya, dikarenakan oleh alih fungsi hutan besar-besaran. Hutan semestinya memiliki fungsi mereduksi karbon dioksida di udara, penghasil oksigen, daerah resapan, tempat tinggal bagi flora dan fauna, penahan air di dalam tanah, tetapi malah dialih fungsikan untuk berbagai kepentingan ekonomi, seperti kebun kelapa sawit, pertambangan batu bara, pembangunan industri, serta perumahan dan masih banyak lagi. Berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak nakal untuk membuka hutan. Salah satunya adalah dengan pembakaran hutan, yang menyebabkan terjadinya polusi udara besar-besaran yang tentunya akan sangat berdampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Berbagai tindakan yang lebih ramah telah dilakukan. Sebenarnya dapat digunakan, yaitu tebang pilih, tebang tanam, serta reboisasi yang tampaknya sudah tidak pernah dijadikan sebagai pilihan utama. Kepedulian pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk dapat menjaga kelestarian hutan Indonesia. Perlu adanya kajian regulasi lebih dalam mengenai tata kelola hutan dan lahan. Harus ada sanksi-sanksi yang kuat serta memiliki dampak jera bagi para pelanggarnya. Selain itu, pemerintah bersama dengan masyarakat diharapkan dapat langsung turun tangan untuk memperbaiki keadaan hutan yang ditinggalkan tanpa tanggung jawab, bersama-sama melakukan reboisasi, reklamasi, dan kedepannya turut menjaga hutan dari tangan-tangan nakal. Ingat, menjaga alam Indonesia adalah tugas seluruh rakyat Indonesia,
bukan hanya tugas pemerintah. Pemerintah pun harus memberi ruang dan contoh yang baik kepada rakyatnya, agar demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu saja podcast atau penjelasan saya pada kali ini. Jika ada salah-salah kata yang tidak mengenakan hati, mohon maaf. Di sini saya tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Saya hanya menyampaikan apa yang saya rasakan. Sebelum saya mengakhirinya saya punya pantun. Ikan hiu makan tomat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.